alami pada saat siang hari ini. Kami yakin kelemahan kami akan disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan dibaharui oleh Tuhan. Kami orang yang buta, yang tidak mengenal dan tidak tahu arah jalan kemana kami harus melangkah. Tetapi oleh Tuhan, kami bisa melihat keajaiban Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kami. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, selamat siang. Kita kembali bertemu di tempat ini. Saya yakin Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita. Dia kasih kita kesehatan tanpa kekurangan sesuatu apapun untuk kita bisa kembali bertemu, berkumpul kembali di dalam ibadah kita pada saat siang hari. Saya yakin segala kekhawatiran kita, segala pergumulan kita, segala kejatuhan kita, di dalam kelemahan dalam dosa pun Tuhan akan angkat kita dan Tuhan akan sucikan kita dengan darah-Nya. Amin. Dia berkuasa untuk menolong kita. Kita akan lihat kembali dalam Matius 5 ayat 8. Ya, mataku tertuju kepada Tuhan. Hari-hari ini jangan, sudah sering saya sampaikan, supaya pandangan kita ini bukan hanya kita tujukan kepada apa yang ada di dalam dunia. Sebab kalau kita melihat apa yang ada dalam dunia ini, ada ayat mengatakan hati kita akan kecewa, hati kita akan putus asa. Tetapi kalau kita melihat keajaiban Tuhan, memandang kepada Tuhan, segala perkara dapat Tuhan tanggung dalam Dia memberikan kekuatan. Amin. Di dalam kekuatan dan kemenangannya. Matius 5 ayat ke-8. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita bisa melihat dan mata kita tertuju kepada Allah. Ya, ini bagian terakhir. Bagaimana caranya supaya mata kita itu bisa melihat dan memandang kepada Allah. Dalam Matius 5 ayat ke-8. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Perhatikan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya, ini adalah khotbah Tuhan di atas bukit. Ya, tidak ada satu kebahagiaan yang Tuhan sebutkan di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 tentang perkara-perkara jasmani. Tidak ada. Tidak Tuhan katakan berbahagialah orang yang pintar, tidak. Berbahagialah orang yang kaya, tidak. Memang itu perlu, tidak salah. Dan memang kita harus bekerja keras meraih itu semua. Tetapi bukan itu sebenarnya puncak daripada suatu kebahagiaan. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 5, justru dikatakan berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang damai. Coba lihat, kita naik dulu pasal 5 ayat 1. Ya, berbahagialah orang yang damai. Itu kebahagiaan. Ya, bukan kebahagiaan itu terletak pada perkara jasmani. Lihat dulu Matius 5 ayat 1. Ya, kita naik ke atas sebentar. Ya, silakan. Perhatikan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, Ya. naiklah ke atas bukit ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, Ya. datanglah murid-muridnya kepadanya. Ya, teruskan ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Ya. berbahagialah orang yang miskin di Perhatikan. hadapan Allah. Berbahagialah orang miskin, ya, bukan orang kaya. Terus ayat ke selanjutnya, terus Berbahagialah orang yang berduka cita. Perhatikan, berbahagialah orang. Semuanya kan nggak masuk di akal, ya kan? Kalau kebahagiaan orang dunia, kalau lawannya miskin kaya, duka cita sukacita, ya kan? Tapi bukan itu letak kebahagiaan. Terus ayat kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagia bukan kasar-kasaon, ya, bukan tukang marah, ya. Nggak ada artinya, saudaraku. Jadi kebahagiaan itu letaknya pada kemiskinan. Ya, sebenarnya ya, Alkitab ya, pada duka cita, pada kelemah lembutan. Ya, jadi orang lemah lembut itu memiliki bumi. Terus ya, ayat ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagi orang lapar dan haus. Ada dibilang kenyang, ini nggak ada kan? Ini kan bertolak belakang kan? Makanya saya katakan pikiran manusia itu berbeda jauh dengan pemikiran Tuhan. Rancangan Tuhan itu berbeda jauh dengan rancangan kita. Sejauh langit dari bumi, begitu juga jauhnya rancangan Tuhan. Tapi di balik rancangan Tuhan itu, Tuhan sudah mendesain semuanya dengan skala baik. Amin. Lanjutkan ayat yang ke-7. Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Yang suka memberi. Berbahagia orang yang murah hati, tidak kikir, ya. Termasuk memberi. Teruskan ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci. Nah, oke. Teruskan. Karena mereka akan melihat Allah. Karena mereka akan melihat Allah. Saudara mau melihat Tuhan? Mau. Amin. Amin. Mau memandang Tuhan? Amin. Hati kita ini yang harus hidup dalam kesucian. Amin. Karena dari dalam hatilah timbul segala pikiran jahat. Dalam Markus 7:21. Dari dalam hati semua itu timbul segala pikiran. Ini yang ada dalam hati. Ya. Markus
7 ayat 21 sampai dari hati timbul segala pikiran jahat. Apa yang ada dalam hati? Percabulan. Ini tidak memandang gennya laki-laki atau perempuan. Ya, lihat itu. Silakan ya. Sebab dari dalam, Ya, dari hati. sebab dari dalam dari Ya. hatiku, Hati kita semua sama-sama, men. Ayo kita baca sama-sama. Dari hati kita nih. 3, 2 ya. sebab dari dalam dari hatiku timbul segala pikiran jahat. segala pikiran jahat. Kalau ada pikiran jahat, tidak mungkin kita bisa memandang dan melihat Tuhan. Amin. 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 Kalau hati ini tidak disucikan, dibersihkan dari pikiran jahat, tidak akan mungkin kita bisa melihat. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak akan mungkin kita bisa memandang keajaiban Tuhan. Apalagi dalam hati, terus. Percabulan, Betul? Selama hati ini ada, itu terus timbul. Pikiran jahat, percabulan. Itu semua timbul dari mana? Semua itu, makanya Alkitab ajaib loh. Alkitab ini bukan ditulis setelah survei, bukan. Lewat penelitian dulu baru ditulis, bukan. Ditulis dulu. Bukan meneliti bagaimana di tahun sekian, enggak. Ini sudah ada jauh 2000 tahun yang lalu, sebelum begitu maraknya manusia sekarang. Kalau tahun 80, orang yang berzina, malu dia keluar. Ya, dan itu menggemparkan kok di kampung kan. Oh, kitab jauh menulis. Karena apa? Semua itu dari dalam hati orang. Makanya kita sama-sama jaga hati kita, men. Sama-sama. Nggak tahu loh ini. Nggak tahu kita ini. Siapapun bisa kena. Daud pun bisa jatuh dalam dosa itu. Karena hati itu yang tidak disucikan. Timbul segala pikiran jahat. Apa? Percabulan terus ya. pencurian, Pencurian. Nanti saya hitung ada 12 ini. Terus pencurian, ya kan? Mencuri terus. pembunuhan, Oh, pembunuhan. Semua itu dari hati, ya. Kebencian, dendam, iri hati. Terus ya. perzinahan, Oh, perzinahan. Ya, perzinahan. Terus? keserakahan, Ya, terus? kejahatan, Ya. kelicikan, Ya. hawa nafsu, Semua terus. iri hati, Ya. hujat, Hujat. kesombongan, Ya. kebebalan, Kebebalan, tidak bisa dinasihati, tidak bisa ditegur, merasa diri benar, ya. Merasa diri benar, ya. Teruskan. semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kalau ini ada dalam hati kita, tidak akan mungkin kita bisa memandang kepada Tuhan. Makanya ini harus dibersihkan semuanya. Ada 12 itu. Nanti kok sudah hitung di rumah 12 itu. Timbul dari hati pikiran jahat, percabulan, perzinahan, keserakahan. Ini semua dari dalam hati orang. Sehingga hati kita ini kita jaga, men. Hati kita ini kita jaga. Ya bukan saya katakan saya sudah lolos dalam hal itu, enggak. Saya juga harus menjaga hati supaya saat itu kita bisa memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan. Amin. Melihat, berbahagialah. Jadi kalau kita sudah tidak melakukan itu, disitulah letak suatu kebahagiaan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kalau 12 dosa itu sudah tidak ada dalam hati kita, maka secara mudah kita hanya memandang dan melihat kepada Tuhan. Kalau kita sudah memandang kepada Tuhan, maka kita sudah bisa berseru kepada Tuhan. Amin. Dari dalam hati. Ya, jadi perhatikan itu. Bukan hanya muda itu, yang tua pun terjebak dalam hal itu. Sekarang ngeri loh perkembangan dosa sekarang. Sekarang transparan, terbuka kok. Ya, bagaimana dosa-dosa itu sekarang sedang-sedangnya begitu maju lebih cepat. Ya, dia merusak. Mazmur, kita lihat, kalau kita sudah menjaga hati kita, apa yang akan kita alami? Mazmur 16 ayat 8. Hati kita ini suci, jangan ada lagi 12 macam dosa itu. Ya, kalau itu sudah kita alami, ya memang sulit Pak, memang 11 saya sudah tidak Pak, tapi yang satu itu belum. Ya memang betul lah. Ya, atau sama sekali Pak, 12 itu sama sekali satu pun tidak ada yang saya lakukan Pak, semuanya ada. Ya, memang iya, itulah dari hati. Mazmur 16 ayat 8. Ya silakan. Ya. Kalau ini sudah hati kita suci, apa yang akan kita alami? Silakan. Ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, Ya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Teruskan. karena Ia berdiri di sebelah kananku, Perhatikan Bapak Ibu. aku tidak goyah. Perhatikan. Kalau hati kita ini sudah dibersihkan, maka kita akan bisa memandang kepada Tuhan. Kalau kita sudah memandang Tuhan, perhatikan yang pertama itu, kita tidak akan mudah goyah. Amin. Tidak akan mudah goyah. Apa arti tidak mudah goyah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak mudah goyah itu sama dengan kita tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tidak gampang kita meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang tidak mudah goyah itu, dia tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dia tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi.
sekalipun jalan pintu tertutup. Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita dibersihkan dari 12 dosa itu, maka saat itu kita akan bisa memandang Tuhan dan kita tidak akan goyah. Kita percaya kuasa Tuhan itu lebih besar dari segalanya dan di atas segalanya sampai kapanpun. Ya, saya sudah alamin ya kesaksian saya waktu anak kami dalam keadaan koma ya 5 hari. Saya sudah alami bagaimana hati itu harus diteguhkan, dikuatkan kepada Tuhan. Dan dokter katakan sudah tidak ada harapan, diperhadapkan dengan maut. Tapi kami tetap percaya kuasa Tuhan di atas segalanya. Ya, walaupun dokter vonis demikian, kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Dan kalaupun sembuh, Pak, dan dia tidak akan seperti anak normal biasanya. Dokter sudah katakan itu karena sudah mengganggu otaknya. Tapi hati kami tetap percaya. Kalau hati kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tidak akan goyah. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, amin. Hati kita ini jaga. Ya, dari 12 dosa, amin. Hati kita jaga. Kita akan lihat kuasa Tuhan, dia sanggup melakukan keajaiban lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan memberkati kita.